Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga baik dan sehat selalu ya. Amin. Nah, sekarang kita ada di hari Rabu, tentu di hari yang baru dengan materi pembelajaran yang baru pula. Hari ini kita akan belajar tematik 6B, subtema 1, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Itu di buku paketnya ada di halaman 16 sampai halaman 26 ya nak. Sekarang bukalah buku paketnya halaman 16 sampai halaman 26. Tapi seperti biasa nak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak teacher harus following the Bible dulu 5 ayat, baca Alkitabnya 5 ayat. Setelah selesai following the Bible, anak-anak teacher berdoa ya nak. Berdoa minta hikmat sama Tuhan, supaya apa pembelajaran yang kita pelajari hari ini kalian semua boleh mengerti, boleh pahami dengan baik. Oke? Sekarang bukalah bukunya nak, halaman 16. Sebelum kita masuk materi halaman 16, teacher mau review dulu materi yang kita pelajari di hari Selasa kemarin. Di hari Selasa kemarin, apa-apa saja yang sudah kita pelajari nak? Masih ingat? Iya, di hari Selasa kita sudah belajar tentang bagaimana makna proklamasi terhadap kehidupan bangsa dan negara. Kita sudah belajar tentang bagaimana makna proklamasi terhadap seorang pelajar. Kita sudah belajar pola lantai. Kita juga sudah belajar tentang cara penyesuaian hidup tumbuhan terhadap lingkungannya. Kita sudah belajar kan, nak? Nah, sekarang kita masuk di halaman 16. Di sini kita akan belajar tentang cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Tumbuhan itu merupakan bagian dari makhluk hidup ya nak. Makhluk hidup itu ada 3. Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu beradaptasi terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Apa tujuan adaptasi? Tujuan dari adaptasi yaitu untuk melindungi diri dari pemangsa. Kalau manusia, kalau hewan, kalau untuk melindungi diri dari pemangsa atau dari musuh mungkin kita bisa berlari. Tapi apakah tumbuhan bisa berlari untuk melindungi dari mangsa? Kan tidak bisa. Nah, karena tumbuhan tidak bisa melarikan diri dari pemangsa, maka untuk melindungi dirinya dan untuk menghindari pemangsa, tumbuhan melakukan adaptasi. Jadi tumbuhan melakukan adaptasi supaya dia terhindar dari pemangsa. Contoh atau sekarang kita akan masuk bagaimana tumbuhan apa saja, bagaimana dia cara melindungi diri. Yang pertama, cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa yang pertama yaitu ada melindungi diri dengan duri. Jadi, beberapa tumbuhan melakukan perlindungan diri dengan menggunakan duri yang ada pada tubuhnya. Contohnya yaitu ada tanaman kaktus, ada putri malu, ada salak, ada mawar. Ini adalah tanaman yang melindungi diri dengan duri yang terdapat pada batangnya. Kemudian ada tanaman pandan dan lidah buaya yang memiliki duri di tepian daunnya. Selanjutnya yaitu ada tumbuhan yang menghasilkan buah yang berkulit duri, contohnya yaitu ada durian, ada nanas, dan juga ada nangka. Ini adalah contoh pohon. Di layar HP-mu atau di layar laptopmu sebelah kanan itu ada gambar pohon salak dan ada gambar lidah buaya ya nak. Pohon salak dan lidah buaya sama-sama tumbuhan yang memiliki duri untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, berikutnya cara tumbuhan melindungi diri yang kedua yaitu melindungi diri dengan getah. Tumbuhan yang melindungi diri dengan menghasilkan getah, contohnya yaitu ada tanaman patah tulang dan ada pohon jarak. Tumbuhan tanaman patah tulang dan pohon jarak mengeluarkan getah jika dilukai. Getah tersebut menyebabkan hewan akan merasa enggan untuk memangsanya. Nah, ini adalah gambar dari tanaman patah tulang dan gambar dari pohon jarak. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Cara tumbuhan melindungi diri yang ketiga yaitu melindungi diri dengan racun.
Nah, beberapa tumbuhan dapat menghasilkan racun untuk melindungi dirinya. Contohnya yaitu ada kecubung dan ada singkong karet. Ini adalah gambar kecubung yang di atas sebelah kanan dan di bawahnya yaitu ada gambar singkong karet. Selanjutnya, yang keempat yaitu melindungi diri dengan rambut. Tumbuhan memiliki rambut di permukaan tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Rambut yang terdapat pada tumbuhan itu disebut dengan lugut. Lugut mengakibatkan rasa gatal jika mengenai kulit. Contohnya yaitu ada daun jati dan ada tunas bambu. Ini ada gambar daun jati di sebelah kanan atas dan ada tunas jambu di sebelah kanan bawah. Paham ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat bukumu halaman 18. Salah satu tumbuhan yang ada di Indonesia, yang tumbuh subur di Indonesia adalah tanaman bambu. Bambu merupakan tanaman bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena pada masa penjajahan, ketika negara kita masih dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, kita menggunakan bambu runcing untuk melawan kaum penjajah. Ketika kaum penjajah sudah menggunakan alat peperangan yang sangat modern, kita masih menggunakan bambu runcing. Lantas, kenapa kita bisa menang melawan para penjajah walaupun alat peperangan kita masih sangat tradisional? Penyebabnya yaitu karena semangat kita. Semangat kita yang begitu besar untuk menjadi bangsa yang merdeka. Jadi walaupun kita hanya bermodalkan bambu runcing, kita berhasil merdeka mempertahankan negara. Paham ya, Nak? Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, peristiwa proklamasi itu didapat dengan susah payah. Bukan hal yang mudah untuk memperoleh kemerdekaan. Banyak nenek moyang kita yang bertaruhkan nyawa untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, banyak tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya Bapak Soekarno-Hatta, banyak tokoh-tokoh lain yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ada Bapak Muhammad Yamin, ada Ahmad Subarjo, ada Wage Rudolf Supratman. Nah, coba lihat bukumu halaman 18. Di situ ada teks bacaan tentang Bapak W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman. Mungkin kita hanya tahu Bapak W.R. Supratman ini adalah orang yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Nah, di sini ada teks bacaan tentang Bapak Wage Rudolf Supratman. Ini kamu bisa baca ya, Nak, di halaman 18. Nah, sekarang kita masuk dulu ke halaman 19. Di halaman 19, kita akan belajar tentang menguraikan informasi teks bersejarah dalam bentuk peta pikiran. Nah, sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya, untuk mencari informasi, untuk menggali informasi dari suatu teks bacaan, kita harus membacanya dengan teliti, dengan saksama, ya kan, Nak? Kemudian kita bisa mendapatkan informasi teks bacaan dengan cara menjawab soal-soal yang ada pada teks bacaan tersebut. Nah, cara lain untuk memperoleh informasi yaitu bisa kita lakukan dengan cara menguraikan sebuah informasi dengan cara membuat daftar pertanyaan. Jadi kita lihat kita sendiri, kalau di video sebelumnya kita jawab pertanyaan. Pertanyaannya sudah tersedia, kita cari jawabannya, ya kan? Nah, di pembelajaran ini kita akan belajar kita membuat pertanyaan sendiri, kita jawab sendiri, ya, Nak? Nah, untuk membuat daftar pertanyaan kita memerlukan kata tanya. Kata tanya itu ada 6. Disingkatlah itu, Nak, dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? Yang pertama, A-nya yaitu apa. Apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau suatu benda. Contohnya yaitu, apa yang membuat kamu datang terlambat ke sekolah? Tanda tanya. Ini adalah contoh kalimat tanya dengan kata tanya apa. Yang kedua yaitu di mana.
di mana digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Contohnya yaitu, di mana kamu tinggal, atau contoh lainnya yaitu, di mana teks proklamasi dibacakan, tanda tanya. Teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur. Paham ya, Nak? Nah, kemudian kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Kapan digunakan untuk menunjukkan penyebutan dan penjelasan waktu. Contohnya, kapan kita mulai melaksanakan gotong royong? Jawabannya, kita akan melaksanakan gotong royong mulai dari jam 9 sampai jam 11 siang. Contohnya. Paham ya? Nah, yang berikutnya yaitu siapa. Digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Contohnya yaitu contoh kalimatnya. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Tanda tanya. Jawabannya, yang membacakan teks proklamasi adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Paham ya? Nah, selanjutnya yaitu mengapa. Mengapa digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. Contoh kalimat tanyanya yaitu, mengapa golongan muda mengasingkan golongan tua ke Rengas Dengklok? Tanda tanya. Jawabannya yaitu karena golongan muda tidak mau golongan tua terpengaruh oleh Jepang. Paham ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat tanya atau kata tanya yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan atau cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau karakter tokoh. Contohnya yaitu, bagaimana caramu mengerjakan tugas ini? Tanda tanya. Ini menanyakan proses pengerjaan tugas. Sampai sini bisa ya, Nak, dipahami? Nah, sekarang kita bisa lihat untuk membuat daftar pertanyaan itu, kamu lihat bukumu, Nak, halaman 20. Di halaman 20 itu, untuk membuat daftar pertanyaan, kita bisa menggunakan peta konsep. Itu yang ada di halaman 20 itu adalah contoh peta konsep. Ini adalah contoh peta konsep ya, Nak. Jadi peta konsep itu tidak dibatasi, itu sesuai kreasimu sendiri. Bisa peta konsep seperti yang ada di bukumu halaman 20, atau bisa juga peta konsep seperti yang ada di layar HP atau layar laptopmu. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat pertanyaan. Apa tujuannya peta konsep dibuat? Supaya kita cepat untuk mengingatnya ya, Nak. Supaya apa yang disajikan itu kita bisa memahaminya dengan cepat. Jadi peta konsep itu bisa berbentuk pohon seperti yang ada di gambar ini, bisa juga seperti lingkaran bola-bola besar seperti yang ada di layar sebelah kiri. Paham ya, Nak? Nah, sekarang sampai sini bisa dipahami anak teacher? Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4, itu ada di halaman 22. Buka bukumu pembelajaran 4 halaman 22. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Di video yang kemarin teacher sampaikan juga teacher sudah sampaikan kalau Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Kaya akan keberagaman agama, kaya akan keanekaragaman budaya, ya kan, Nak? Kemudian kaya akan keberagaman suku, tradisi, dan lain-lain. Nah, sekarang dari keragaman itu bisa kita jadikan sesuatu yang menjadi kekayaan kita. Keberagaman tidak melulu bisa menyebabkan perpecahan, tapi dengan adanya keberagaman itu bisa mempererat persatuan kita. Dengan adanya keberagaman, maka akan tercipta persatuan dan kesatuan. Keberagaman itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sama kayak pelangi, Nak. Kalau pelangi warnanya cuma warna merah semua, indah tidak? Tidak kan? Atau pelangi, bayangkan pelangi itu cuma warna kuning semua, pasti tidak indah. Tapi karena pelangi itu bermacam-macam warnanya, itulah yang membuat dia semakin indah. Sama dengan keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Keberagaman itulah yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang indah akan kerukunan. Nah, sekarang kita lihat. Coba lihat gambar di bawah ini, Nak.
Ini adalah contoh gambar-gambar hidup rukun di sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, ya. Kemudian ada juga gambar hidup rukun bersama teman. Walaupun kita berbeda suku, dia suku Jawa, aku suku Batak, dia suku Ambon, aku suku Madura. Itu tidak menjadi penghalang untuk kita hidup rukun. Nah, sekarang kita lihat contoh penerapan hidup rukun di sekolah seperti apa saja. Nah, yang pertama yaitu bisa meminjamkan alat tulis pada teman yang membutuhkan, membantu menjelaskan kepada teman yang tidak mengerti. Yang ketiga yaitu tidak ada pertengkaran antara siswa di sekolah. Yang keempat yaitu hormat dan patuh pada guru. Yang kelima yaitu belajar bersama. Ini adalah contoh penerapan hidup rukun di sekolah. Di pembelajaran sebelumnya juga teacher sudah berikan beberapa contoh. Ini teacher tambah lagi contohnya ya nak. Nah, kemudian kita masuk. Contoh penerapan hidup rukun di rumah bagaimana? Yaitu yang pertama saling menghargai pendapat anggota keluarga, menghormati ayah dan ibu, makan bersama dengan keluarga, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian belajar bersama keluarga. Itu adalah contoh hidup rukun di lingkungan rumah. Lantas, bagaimana contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat? Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, yaitu saling tolong-menolong atau gotong royong. Yang ketiga, yaitu membantu tetangga yang kesulitan. Ini adalah contoh penerapan hidup rukun di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, sekarang ketika kita sudah saling menghargai, ketika kita sudah saling menghormati, apa manfaat yang kita peroleh? Ada nggak sih manfaat yang kita peroleh dari kita saling menghargai dan menghormati? Sudah pasti ada ya. Nah, manfaat yang kita peroleh ketika kita hidup rukun yaitu yang pertama, menciptakan kehidupan di dalam keluarga yang harmonis. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang antar keluarga. Yang ketiga yaitu menjaga persatuan keluarga. Yang keempat, menghindari perselisihan atau bentrok antar kelompok masyarakat. Yang kelima yaitu menjaga hubungan antar kelompok masyarakat. Kemudian, melahirkan kehidupan yang damai dan tentram. Ini adalah manfaat yang kita peroleh ketika kita sudah hidup rukun. Nah, sekarang perhatikan bukumu halaman 23. Kita masuk menuliskan kalimat pertanyaan berdasarkan informasi yang diberikan. Di halaman 23, nah, di situ ada teks dengan judul Janji Perdana Menteri Koiso terhadap status Indonesia. Dari teks ini, kita bisa memperoleh beberapa informasi. Informasinya ada di halaman 24. Informasi itu ada di A, B, C, dan D. Di situ ada kan nak yang jawaban, tapi kalimat tanyanya tidak ada. Ya kan? Nah, sekarang dalam menuliskan kalimat tanya seperti yang teacher sampaikan tadi, kita harus menggunakan kata tanya. Kalimat kita juga harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang tujuan dari kalimat itu yaitu untuk mendapatkan suatu jawaban. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah teks janji Perdana Menteri Koiso terhadap status Indonesia. Di bukumu ini ada di halaman 23 sampai 24. Ya, kamu bisa baca ya, nak teacher. Nah, sekarang dari teks bacaan yang ada di buku paketmu dan yang ada di slide sebelumnya, kita bisa menemukan jawaban atau informasi. Yang pertama, Perdana Menteri Koiso mengumumkan tentang pendirian pemerintahan Kemaharajaan Jepang bahwa daerah Hindia Timur atau Indonesia diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Coba perhatikan nak yang teacher tandai tanda huruf perdana. Perhatikan kata-kata Perdana Menteri Koiso, itu kan teacher tebalkan dia. Dari jawaban ini kita bisa membuat kalimat tanya, yaitu mana kalimat tanyanya? Yaitu, siapa yang mengumumkan pendirian
pemerintahan kemaharajaan Jepang. Siapa? Ingat, siapa itu menunjukkan orang. Orangnya yaitu Perdana Menteri Koiso. Sampai sini bisa dipahami, nak? Oke, selanjutnya yang kedua. Jawabannya atau informasinya yaitu situasi Jepang semakin memburuk pada bulan Agustus 1944. Ingat, lihat, perhatikan. Yang teacher tebalkan yaitu pada bulan Agustus 1944. Lantas kalimat tanya untuk jawaban ini apa ya? Maka kalimat tanyanya yaitu kapan situasi Jepang semakin memburuk? Maka jawabannya yaitu situasi Jepang semakin memburuk pada bulan Agustus 1944. Paham ya, nak? Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga di sini ada jawabannya. Perhatikan yang teacher tebalkan. Karena semakin terjepitnya angkatan perang Jepang dalam perang Pasifik. Karena itu biasanya menanyakan proses, menanyakan alasan. Maka kalimat tanyanya yaitu, mengapa Indonesia diperkenankan merdeka oleh Jepang? Tanda tanya. Bisa dipahami, nak, cara membuat pertanyaan dari jawaban yang sudah tersedia. Kalau di pembelajaran sebelumnya kan, kita menjawab pertanyaan. Pertanyaannya sudah ada, kita cari jawabannya. Sekarang sebaliknya, jawabannya sudah ada, kita yang membuat pertanyaannya. Bisa dipahami ya, nak teacher? Oke, tugasmu. Perhatikan, kerjakan instruksi teacher dengan baik-baik. Tugasmu yaitu, yang pertama, ada buku paket tematikmu halaman 20. Lihat buku tematikmu halaman 20, membuat peta pikiran dari teks Wage Rudolf Supratman. Kerjakan di buku latihan. Peta pikirannya bebas, boleh gambar pohon, boleh yang kayak di buku paket, boleh juga bentuk lingkaran-lingkaran. Paham ya, nak? Berarti tugasnya yang pertama buku paket halaman 20. Tugasmu yang kedua yaitu buku paket tematik halaman 26. Halaman 26 nomor 1, 2, dan 3 kerjakan di buku latihan. Seperti biasa, teacher selalu mengingatkan, jangan lupa tulis hari, tanggal, dan tugas buku paket halaman berapa sih yang kamu kerjakan, kamu tulis. Kalau tidak teacher suruh di dalam video ini, berarti nggak usah dikerjakan, nak. Apa yang teacher suruh dikerjakan di video ini, itu yang kamu kerjakan. Paham, anak teacher? Oke, anak teacher, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa, nak, di video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan, untuk selalu pakai masker, dan selalu jaga jarak. Jika tidak penting kali keluar dari rumah, tidak usah ya, nak. Jagalah kesehatanmu, karena kamu jaga kesehatanmu sendiri sama dengan kamu melindungi orang-orang di sekelilingmu. Sampai di sini pembelajaran kita, sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak teacher, semangat belajarnya, jangan putus asa. Oke? Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.